Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali. Di bab 2 ini kita membahas tentang instrumen sistem pengendalian proses ya. Instrumen atau piranti utama dalam pengendalian proses ada sensor, transmitter, kemudian pengendali, transducer atau konverter jika perlu, dan valve kendali. Pada pengendali pneumatik, seluruh sinyal menggunakan tekanan udara ya, udara tekan, sehingga instrumen pengendalian hanya terdiri atas 3 macam. Yang pertama sensor atau transmitter, dan pengendali, dan valve ya, yang pneumatik. Berbeda dengan pengendalian pneumatik, kalau pengendalian elektronik, sinyal pengendalian menggunakan arus listrik ya. Oleh karena valve kendali biasanya jenis pneumatik, maka diperlukan konverter atau transducer IP ya, arus ke pneumatik. Sehingga instrumen yang diperlukan adalah sensor atau transmitter, dan pengendali, transducer, dan valve kendali pneumatik. Jadi kalau di sini ada gambar instrumen atau pengendali pneumatik, jadi ini ada alat proses ya, kemudian dibaca oleh sensor dan transmitter. Ini merupakan unit pengukuran, kemudian pembacanya dikirimkan ke pengendali ya, misal pembacaan udara tekan di sini. Kemudian di sini menghitung algoritma apa yang akan dilakukan oleh unit pengendali akhir. Dalam hal ini adalah valve kendali ya, valve, kontrol valve. Jadi beginilah instrumen atau piranti pengendalian pneumatik. Kemudian di instrumen atau piranti pengendali elektronik di sini, ini ada tambahannya. Di sini ada penambahan konverter, yakni transducer. Di sini alat proses kemudian dibaca oleh sensor dan transmitter sebagai unit pengukuran, kemudian pembacanya dalam bentuk arus ya, kemudian dikirim ke kontrol, dan dari pembacaan arus di sini dikonversi ke pneumatik, pembacaan udara tekan ya di sini, dan memberikan perintah pada kontrol valve di sini sebagai unit kendali akhir. Jadi perbedaan dari pneumatik dengan elektronik ada di sini. Kita bahas yang pertama, yakni unit pengukuran ya di sini. Di dalam unit pengukuran berfungsi mengubah informasi besaran fisik terukur ya dalam variabel proses menjadi sinyal standar. Unit ini terdiri atas 2 bagian besar. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah transmitter. Kemudian sensor ini kita merupakan elemen perasa atau pengindra ya. Ini piranti yang merespon rangsangan fisik. Sensor berhubungan langsung atau paling dekat berhubungan dengan variabel proses. Disebut juga detecting element ya, atau elemen primer. Kemudian yang kedua ada transmitter, yakni piranti yang berfungsi mengubah energi atau informasi yang datang dari sensor menjadi sinyal standar. Ya, ada 2 macam sinyal standar yang sering kita pakai. Yang pertama adalah sinyal listrik dan pneumatik. Dalam pengendalian proses, sinyal pneumatik, listrik umum di sini memiliki nilai minimum dan maksimum ya. Ini kalau pneumatik biasanya minimum 3 PSI, 3 PSI, dan atau equivalent dengan 20 kPa, dan maksimumnya 15 PSI dan 100 kPa dengan simbol yang biasa sering kita temui ya, seperti ini. Kemudian listrik minimal 4 mA dan maksimum 20 mA ya. Yang simbol yang sering kita temui seperti ini ya, garis putus-putus. Dan umum ini biasa ya, 100% dan 0% dan 100% maksimalnya, dengan tanda yang seperti ini biasanya. Oke.
Dalam beberapa hal memang lebih sederhana dengan memasukkan sensor dalam blok transmitter ya. Sehingga dalam arti sempit, transmitter adalah instrumen yang mengukur besaran fisik dan mengirimkannya dalam bentuk sinyal pengukuran standar ya. Bila besaran fisik bertambah besar, maka sinyal pengukuran juga akan bertambah besar. Untuk gambar lengkapnya di sini ya. Ini adalah unit pengukuran, di dalamnya ada sensor dan transmitter. Biasanya untuk besaran fisik yang diukur, temperatur, pressure, flow, atau flow rate, liquid, dan komposisi biasanya, dan pengukuran pembacaannya dalam bentuk volt, miliampere, dan PSIC. Kemudian kalau penyederhanaan gambar di atas bisa seperti ini sebagai unit pengukuran atau transmitter ya. Ini sensor termasuk dalam transmitter ya. Ya, ada besaran fisik dan pengukuran. Ini adalah unit pengukuran yang terdiri atas sensor dan transmitter. Dan unit pengendali akhir ya di sini. Jadi petugas menerjemahkan sinyal kendali menjadi aksi atau tindakan koreksi melalui pengaturan variabel pengendali atau variabel yang termanipulasi. Ini terdiri dari dua bagian ya. Yang pertama aktuator dan yang kedua elemen regulasi. Aktuator atau penggerak merupakan piranti yang mampu melakukan aksi fisik, memberikan gaya ya. Fungsinya mengubah sinyal kontrol menjadi pengaturan fisik untuk mengendalikan variabel proses. Jadi penggerak yang penting dalam industri proses adalah pneumatik, elektrik, dan hidrolik. Control valve merupakan unit kendali yang paling banyak dipakai di industri kimia ya. Piranti ini terdiri atas penggerak, aktuator, dan valve. Sebagai energi penggerak adalah udara tekan ya, atau pneumatik. Meskipun demikian kadang-kadang memakai penggerak listrik ya, baik motor listrik maupun solenoid ya. Dan bukan valve diatur oleh penggerak. Jadi ini merupakan diagram gambar penggerak aktuator dan elemen regulasi, di mana aktuator di sini memberikan gaya dan langsung mengirimkan ke elemen regulasi dan mengatur aliran fluida di sini. Oke. Fungsi control valve adalah mengatur laju alir ya. Prinsipnya bertindak sebagai penyempitan variabel dalam perpipaan ya. Dengan mengubah bukaan akan mengubah hambatan sehingga dapat mengubah laju alir. Gambar ini ya, dan gambar ini menampilkan control valve dengan penggerak pneumatik jenis air to close ya. Jadi sinyal kendali 4-20 mA yang berasal dari pengendali elektronik memerlukan konverter ya, atau transducer yang mengubah sinyal arus di sini menjadi tekanan ya di sini. Ini ada transducer mengubah arus menjadi tekanan di sini. Yang mana mengubah sumber udara tekan 20-25 PSIG menjadi 3-15 PSIG. Ya, ini merupakan rangkaian unit kendali akhir, sedangkan di sini merupakan control valve pneumatik dengan beberapa nama bagian-bagiannya, seat, plug, ada steam, yoke, kemudian indikatornya, kemudian packing, bonnet, body. Ya. Sedangkan ini adalah unit kendali akhir. Oke, ini adalah sketsa dan simbol valve kendali ya, pneumatik. Ini adalah jenis direct acting air to close. Kemudian di sini adalah reverse acting air to open ya. Di sini ini adalah fluida mengalir, ini fluida juga mengalir, dan ini ada stem di sini. Kemudian di sini ada pegas dan
sinyal tekanan untuk yang simbol ini air to close ya. Ini atau yang sering kita sebut valve open di sini ya, dan simbolnya seperti ini ke atas ya. Jadi sinyal tekanan udara masuk dari atas, kemudian akan stem memberikan tekanan dan menutup valve di sini, sehingga valve-nya tertutup ya. Dan kalau yang sinyal tekanan udara untuk air to open ya, ini dari bawah diafragma, kemudian dengan adanya tekanan udara ini air to open ya, ini membuka ya, pegas ini akan membuka, di sini stemnya menarik, dan lambangnya ini atau yang kita sebut valve to close ya. Dan ini untuk simbol air to open atau valve close, valve to close. Oke, itu ini penggerak pneumatik berisi diafragma yang terbuat dari sintesis karet sintesis dan pegas ya. Tekanan udara dari atas atau bawah diafragma akan melawan gaya pegas ya. Gerakan penuh stem terjadi pada rentang tekanan udara 3 sampai 15 psig. Nah, karena udara yang dikenakan pada diafragma stem bergerak dan katup membuka dan menutup. Itu. Jadi untuk keterangannya ya tadi, untuk dua gambar tadi ya, saya ulangi lagi. Berdasarkan aksi valve oleh adanya perubahan tekanan udara, kontrol valve dibedakan menjadi dua ya, air to open atau valve close, atau juga air to close atau valve open. Pada air to open ya, katup akan membuka jika mendapatkan tekanan udara, atau dengan kata lain, bila terjadi kegagalan pasokan udara hingga tekanan jatuh ke minimum, maka valve akan menutup. Sebaliknya pada jenis air to close ya, atau valve open, katup akan menutup jika mendapatkan tekanan udara, atau dengan kata lain, bila terjadi kegagalan pasokan udara hingga tekanan jatuh ke minimum, valve akan membuka. Berdasarkan aksi aktuator oleh adanya perubahan tekanan udara, kontrol valve dibedakan menjadi dua tadi ya, direct acting dan reverse acting. Pada modus direct acting, sinyal tekanan udara masuk dari atas ya, atas diafragma. Dengan kenaikan sinyal tekanan udara, stem bergerak ke bawah ya, menekan. Sebaliknya pada modus reverse acting, sinyal masuk dari bawah diafragma. Dengan kenaikan sinyal tekanan udara, stem bergerak ke atas dan membuka valve. Di kalangan praktisi industri telah berlaku kaidah ya, bahwa kenaikan stem berarti katup atau valve membuka. Dan operator lebih berminat untuk mengetahui dan mengatur posisi valve dan bukan nilai sinyal kendali. Sehingga nilai sinyal kendali 0% pada tampilan panel kendali selalu berarti valve atau kontrol valve menutup, dan 100% berarti membuka penuh, tanpa peduli jenis kontrol valve tersebut. Oleh sebab itu, jenis kontrol valve yang populer adalah jenis direct acting air to close dan reverse acting air to open. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini, bahwa kenaikan stem kontrol valve berarti valve membuka. Sinyal kendali 0% berarti valve menutup, dan 100% valve membuka penuh. Unit pengendali. Unit pengendali merupakan otak sistem dalam pengendalian ya. Jadi pengendali adalah piranti yang melakukan perhitungan atau evaluasi nilai error menurut algoritma. Evaluasi yang dilakukan berupa
operasi matematika ya, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, integrasi, dan diferensiasi. Hasil evaluasi berupa sinyal kendali atau yang dikirim ke unit kendali akhir. Sinyal kendali berupa sinyal standar yang serupa dengan sinyal pengukuran. Di sini adalah skema dasar unit pengendali. Ini adalah direct acting dan ini reverse acting. Dimana dari variabel proses ini dibaca, kemudian ini ada set point, selisihnya error, kemudian dibaca oleh algoritma kendali, kemudian ke sinyal kendali. Kalau direct acting di sini ini positif ya, kemudian set point negatif error, kemudian dikirim algoritma kendali dan menghasilkan sinyal kendali. Pengendali paling tidak memiliki tampilan nilai variabel ya. Kemudian pengatur dan tampilan set point, dan kemudian pengatur dan tampilan manipulated variable ya, serta saklar auto atau manual. Yang terakhir merupakan saklar yang cukup penting ya. Saklar ini menentukan operasi pengendali. Ketika saklar pada posisi auto atau otomatis, maka sinyal kontrol diperoleh dari hasil pengolahan nilai error ya. Ketika saklar pada posisi manual, pengendali menghentikan pengolahan. Sinyal kontrol diperoleh dari penyetelan manual oleh operator ya. Hanya dalam posisi auto, kontrol memberikan manfaat pengendalian proses. Penentuan aksi algoritma pengendali memerlukan pengetahuan bagaimana kebutuhan proses yang dikendalikan dan aksi kontrol valve ya. Kedua pengetahuan tersebut mutlak harus dimiliki. Ahli proses dapat bertanya kepada diri sendiri. Misalnya, apa aksi pengendali yang tepat untuk pengendalian tinggi permukaan cairan jika dipakai katup air to close dengan aliran keluar sebagai variabel pengendali. Aksi pengendali biasanya dapat disetel dengan saklar pada sisi panel pengendali pneumatik atau elektronik. Blok algoritma kendali dapat berupa perangkat keras atau perangkat lunak. Sinyal kendali yang diperoleh selanjutnya diproses menjadi sinyal kendali standar ya, sekitar 4-20 mA pada arus DC. Hubungan antara pengukuran dan sinyal kendali bergantung pada modus langsung atau direct acting atau reverse acting ya. Nah, ini adalah tabel aksi pengendali di mana skema untuk aksi ini direct acting ya, untuk variabel prosesnya ini naik dan turun ya. Maka manipulated variabelnya, kalau skemanya direct acting, manipulated variabelnya ikut naik turun ya. Berbeda kalau skemanya reverse acting, ketika variabel proses naik turun, maka manipulated variable atau sinyal kendali turun naik, kebalikannya reverse acting. Kemudian tabel ini sistem proses ya, direct acting, maka aksi pengendalinya reverse acting. Kemudian aksi kontrol valve-nya biasanya valve close atau open to air to open ya, dimana kalau ada tekanan udara valve-nya membuka ya. Kemudian reverse acting, ya, ini aksi controllernya itu direct acting juga, ini berkebalikan, bisa menggunakan valve open atau air to close ya. Kalau ada tekanan udara valve-nya menutup.
Kemudian di gambar yang pertama ini pada gambar pertama ini adalah pengendali direct acting ya, dan kontrol valve-nya file open atau air to close. Kemudian di gambar yang kedua di sini inilah pengendali reverse acting dan kontrol valve-nya file close atau air to open. Di sini kita bisa melihat pembacaan ini proses variable di sini. Yang pertama yang 0 sampai 100%, kemudian dibaca, kemudian dibandingkan ini positif ya kalau direct acting positif, kemudian dibandingkan dengan set point di sini negatif, dan error perbedaan antara proses variable dan set point. Kemudian dikirimkan sinyalnya ke algoritma controller ya. Di sini terjadi ada algoritma controllernya. Kemudian di sini menghasilkan perintah pembukaan pada control valve di sini ya, yang mana akan melakukan ini ya, perubahan manipulated variable di sini. Kemudian yang untuk reverse acting di sini force variable-nya ini negatif ya. Kemudian set point-nya positif. Nah, kemudian error selisih set point dan force variable. Kemudian sama ya, dikirim ke controller, dan di sini memerintahkan untuk pembukaan, apakah di sini akan membuka atau menutup ya. Dimana kalau file open atau air to close ini ketika ada udara tekan maka valve ini akan menutup ya. Kemudian kalau file close atau air to open ketika ada udara tekan maka valve ini akan membuka ya. Pada sistem pengendali digital pada umumnya memisahkan kebutuhan aksi direct atau reverse pada posisi kegagalan kontrol valve. Sinyal kontrol atau kontrol output sinyal pada sistem kendali digital berkisar dari 0 sampai 100% ya, yang merepresentasikan persen bukaan kontrol pada kontrol valve. Oleh sebab itu, aksi direct atau reverse mempresentasikan arah perubahan variabel proses dan valve tanpa memperhatikan apakah kontrol valve jenis file open atau file close. Diagram blok. Penggambaran suatu sistem atau komponen dari sistem pengendalian dapat berbentuk blok atau kotak yang dilengkapi dengan anak panah masuk atau keluar. Anak panah menggambarkan informasi besaran fisik dan atau sinyal ya. Informasi yang dimaksud dapat berupa nilai suhu, temperatur, flow, pressure, tinggi permukaan, konsentrasi, bukaan valve, dan lain-lain. Sedangkan sinyal yang dipakai dalam sistem pengendalian dapat berupa sinyal listrik sekitar 4-20 mA atau 1-5 volt, dan juga sinyal pneumatik 20 hingga 100 kPa. Sinyal ini menunjukkan informasi besaran fisik ya. Ini informasi masuk dan ada sistem, dan kemudian memberikan informasi keluar. Ini contoh sinyal kendali. 4-20 mA, kemudian masuk ke kontrol valve, dan dari sini informasi keluarnya laju pemanas ya, 0-500 untuk bukaannya. Untuk ini flow-nya ya, kilo mesh flow. Oke.
Kemudian titik penjumlahan atau pengurangan ya pada sinyal digambarkan sebagai bulatan dengan anak panah masuk dan keluar ya di sini. Ini titik penjumlahan dan pengurangan sinyal. Di sini adalah pembacaan proses variable ya, ini y, dan x di sini biasanya setting pointnya ya. Kalau ini positif, maka errornya itu x plus y. Kalau ini positif, kalau ini positif negatif ya x min y. Kemudian biasanya ini error y min x ya. Kalau ini positif negatif. Kemudian diagram blok pengendalian umpan balik reverse acting ya, di mana MV manipulated variable di sini. Kemudian PV-nya di sini adalah proses variable ya. Jadi biasanya proses variable di sini dibaca oleh unit pengukuran, yang mana di ini biasanya sensor dan transmitter. Kemudian hasil pembacaannya kemudian dibandingkan dengan setting point di sini, karena ini reverse acting maka ini negatif, kemudian setting point positif. Kemudian selisihnya setting point dengan proses variable pembacaannya dinamakan error. Kemudian dikirimkan ke controller ya. Controller di sini akan menghitung algoritmanya yang akan menghasilkan sinyal kendali yang mana untuk mengatur ya di unit kendali akhir, biasanya control valve biasanya ya. Nah, control valve di sini dapat mengatur manipulated variable yang akan melakukan aksi, apakah memang ditambahkan atau dikurangi ya, menyesuaikan dengan proses variable di sini ya pada sistem proses. Gangguan di sini ya biasanya ya kayak flow, temperatur umpan gitu dan lain sebagainya di situ. Kemudian digambar di sini ada diagram blok pengendalian umpan balik atau direct acting. Kebalikan dengan tadi ya. Kalau direct acting di sini hampir sama dengan tadi, cuma perbedaannya di sini kalau direct di sini positif, kalau tadi kan reverse acting itu kan negatif. Kemudian setting pointnya tadi positif, sekarang setting pointnya negatif. Ya, sama dengan sebelumnya, hanya perbedaannya di tandanya itu tadi. Kemudian ini diagram blok pengendalian umpan maju di sini ya. Diagram blok sistem pengendalian umpan balik ya. Ya, ini umpan maju dulu. Jadi di sini gangguan pada sistem proses ya. Gangguan di sini dibaca oleh unit pengukuran yang mana biasanya transmitter atau sensor, dan hasil pembacaannya dikirimkan ke pengendali umpan maju, feed forward control. Nah, kemudian dari sini algoritma dihitung dan menghasilkan sinyal kendali ya, yang mana memerintahkan kepada unit kendali akhir ya untuk mengatur manipulated variable yang akan dilakukan terhadap sistem proses ya. Kemudian kalau diagram blok sistem pengendalian umpan balik secara umum diperlihatkan seperti pada gambar sebelumnya ya, yang mana memperhatikan tanda positif dan negatif pada bagian penjumlah antara set point, pengukuran untuk membedakan antara pengendali direct acting dan reverse acting kayak tadi sebelumnya ya, positif negatif itu yang membedakan. Bila tidak ada keterangan lain, maka controller adalah reverse acting sesuai gambar 213 tadi kalau udah ada keterangan ya. Diagram instrumentasi. Simbol instrumen untuk diagram instrumentasi telah dibakukan oleh ISA ya, Instrumentation System and Automation, yang diuraikan dalam Instrumentation Symbol and Identification atau ANSI atau ISA S51 1984. Penulisan label yang diletakkan dalam simbol pada tabel mengikuti standar ANSI atau ISA S51 ya. Seperti pada tabel berikut, ini adalah simbol instrumen menurut standar ISA. Ini kalau tanda seperti ini ya,
Ini dipasang di lapangan secara langsung pada peralatan. Kemudian kalau tampilan pada DCS-nya seperti ini ya. Kemudian kalau ada tanda seperti ini, ada diameter. Ini artinya lokasinya dipasang di ruang kendali pusat atau panel kendali utama, control room ya. Pasang di control room. Kemudian kalau di ini ada strip ya, diameter strip, maka ini artinya dipasang di belakang panel kendali utama atau tak ditampilkan pada layar monitor. Ini kalau tampilan pada DCS. Ini sudah dipelajari di sebelumnya ya, di instrumentasi ya. Dan simbol instrumentasi dan standar identifikasi. Di sini kita mengenal beberapa variabel proses, ada analisa atau konsentrasi, kemudian aliran, level, tekanan, dan temperatur di sini. Kemudian ini untuk tipe elemen ya, ini ada kode A, flow, level, pressure, temperatur. Di sini elemen apa lagi? Ini variabel proses biasanya digandengkan dengan elemen ya. Ada transmitter, indikator controller, ratio controller, recorder, control valve, calculation, ratio calculation. Nah, di sini biasanya disandingkan ya. Kalau LT berarti level transmitter, LI level indikator, LIC level indikator controller, LC level controller. Nah, begitu ya. LFC level ratio controller ya, seperti itu. Kemudian ini menandakan sinyal dan koneksi, dimana kalau tanda ini koneksi ke proses, sedangkan tanda ini sinyal pneumatik ya. Kalau ada tanda seperti ini kalau tanda strip ini sinyal listrik, dan ini sinyal umum ya. Nah, ini kalau ada operator penjumlahan, rata-rata, selisih, perkalian, pemakaian akar. Kemudian ini konverter. Jadi ini adalah simbol fungsi dan koneksi pada instrumen ya. Diagram instrumentasi pengendalian suhu. Ini ada contoh di sini, pemanasan aliran minyak ya. Dalam sebuah alat penukar panas atau HE ya, heat exchanger, memakai aliran steam sebagai pemanas. Di sini steam yang akan memanaskan minyak yang masuk ke dalam heat exchanger. Variabel terkendali adalah suhu minyak keluar. Di sini minyak keluar. Ini adalah variabel terkendali. Variabel pengendali manipulated variable adalah laju aliran steam ya. Ini adalah manipulated variable pengendali. Laju panas yang dipindahkan ke minyak dingin ya. Jadi panas ini ditransfer bertukar panas dengan minyak dingin. Aksi penukar panas terhadap perubahan aliran steam adalah direct acting, sehingga pengendali harus reverse acting di sini ya. Nah, di sini keterangannya. Ini katakan misal ini suhu ya, temperatur, pembacaan proses variabel dibaca oleh temperatur transmitter, kemudian melalui sinyal listrik dikirimkan ke temperatur kontrol ya. Di sini ada skemanya reverse acting, kemudian dikirim ke converter ya untuk mengubah sinyal listrik menjadi pneumatik ya. Nah, di sini kemudian ke control valve TV ya, temperatur control valve. Di sini adalah yang akan mengubah atau menutup atau membuka valve ya sebagai manipulated variable, di mana FC ini adalah tipenya valve close atau open to air to open ya. Ketika ada udara tekan, maka valve-nya akan membuka ya. Di sini adalah manipulated variable. Begitu, ini adalah diagram lengkap ya. Ini adalah diagram instrumentasi pengendalian suhu minyak.
Ini diagram sederhananya ya. Di sini sama dengan sebelumnya. Kemudian proses variable dibaca oleh temperatur transmitter, kemudian dikirim ke temperatur kontrol dengan skema reverse acting ya. Kemudian dikirimkan ke temperatur control valve untuk mengatur manipulated variable di sini. Sedangkan di sini ya diagram, jadi TV temperatur control valve itu sudah termasuk FY. FY di sini jadi sudah termasuk konverter IP ya, arus listrik menjadi pneumatik di sini. Kemudian diagram paling sederhana di sini ya, TC di sini temperatur kontrol sudah termasuk TT. Sudah termasuk unit pengukuran temperatur transmitter dengan skemanya ini R ya, reverse acting. Jadi ini skema diagram instrumentasi pengendalian suhu minyak. Dan ini diagram instrumentasi pengendalian suhu dan level reaktor. Jadi di sini diagram lengkap, kemudian di bawahnya diagram yang disederhanakan ya. Di sini katakanlah ada reaktor CSTR. Kemudian di suhu dari reaktor tersebut dibaca oleh temperatur transmitter, kemudian dikirimkan melalui sinyal listrik menuju temperatur controller dengan skema reverse acting, dan dikirimkan ke TY yang akan mengubah atau mengkonversi arus listrik menjadi arus pneumatik di sini, di mana arus pneumatik di sini akan menentukan pembukaan temperatur control valve di sini yang akan menentukan manipulated variable ya. Kemudian untuk level ketinggiannya itu dibaca oleh level transmitter, di mana level transmitter tersebut melalui arus listrik menuju level controller ya, dengan skema di direct acting. Di sini dia akan menuju ke LY converter yang akan mengubah arus listrik menuju arus pneumatik, yang mana akan menentukan tindakan terhadap temperatur control valve ya, akan menentukan manipulated variable di sini. Kemudian kalau di diagram yang disederhanakan di sini, jadi TY tersebut sudah termasuk ya dalam TY. Biasanya ini dihilangkan, TY ini adalah converter ya di sini. Kemudian di sini yang ini juga ya, converter yang dihilangkan. Jadi converter di sini katakanlah sudah termasuk include ya. Jadi ini yang lengkap dan ini yang sederhana. Kemudian di sini diagram paling sederhana. Gambar 218 di sini adalah diagram instrumentasi lengkap pengendalian suhu dan level reaktor tangki ya. Jadi di sini sama dengan sebelumnya ya. Ini temperatur transmitter, kemudian dikirimkan ke temperatur kontrol dengan reverse acting dan dikirimkan melalui arus listrik untuk mengendalikan PV, temperatur control valve di sini. Ini juga ya. Ini yang paling sederhana. Jadi konverter di sini tidak termasuk, ini konverter, dan kontrol temperatur transmitter juga di sini tidak dicantumkan. Ini adalah penyederhanaan ya. Nah, untuk aksi reaktor suhu terhadap perubahan laju aliran steam di sini ya adalah direct acting, sehingga pengendali suhu harus reverse acting. Kemudian untuk level terhadap perubahan aliran produk adalah reverse acting, sehingga pengendali level harus direct acting di sini ya. Ini sudah keterangannya seperti itu. Pengendalian suhu reaktor tangki. Jadi ini suhu reaksi dikendalikan oleh aliran steam di sini ya, suhunya. Diinginkan suhu reaksi sebesar 120 derajat Celcius. Gangguan terhadap suhu reaksi adalah suhu dan laju alir umpan ya.
konsentrasi umpan, suhu steam, dan kehilangan panas ke lingkungan. Nah, di sini ini garis sinyal listrik, kemudian temperatur kontrol dengan skema reverse acting di sini menuju temperatur kontrol valve ya. Ini merupakan diagram instrumentasi pengendalian umpan balik suhu reaktor tangki. Kemudian ini adalah diagram blok pengendalian umpan balik suhu reaktor tangki ya. Jadi di sini C ya, ini adalah suhu campuran reaksi ya. Ini kemudian M adalah laju alir steam, kemudian R di sini adalah suhu campuran reaksi yang diinginkan atau setting point, Y adalah suhu terukur, U adalah sinyal kendali, control valve sebagai unit kendali akhir ya ini, dan transmitter suhu sebagai unit pengukuran. Jadi di sini proses variabel di sini dibaca oleh transmitter suhu, yang mana ini merupakan unit pengukuran ya. Unit pengukuran, kemudian hasil pembacaannya dibandingkan dengan setting point, ini negatif, ini positif, dan perbedaannya dinamakan error, dan error tersebut dikirimkan ke temperatur controller untuk menghitung algoritma yang akan menghasilkan sinyal kendali untuk mengatur kontrol valve, temperatur kontrol valve di sini yang akan menentukan laju alir steam ya, yang mana menentukan perubahan manipulated variable ya. Gangguan di sini bisa berupa laju umpan, suhu umpan, kehilangan panas, dan suhu steam. Pengendalian umpan maju suhu reaktor tangki. Jadi ini pengendalian suhu reaktor tangki pada gambar ini adalah akan dikendalikan dengan pengendali umpan maju. Ya, ini pengendali umpan maju. Suhu reaksi dikendalikan oleh aliran steam ya. Dengan suhu reaksi sebesar 120 derajat Celcius. Gangguan terukur adalah suhu dan laju alir umpan. Ya, ini termasuk gangguan yang terukur. Ini diagram instrumentasi pengendalian umpan maju suhu reaktor tangki. Jadi di sini gangguannya sebagai proses variabel di sini ada umpan. Jadi temperatur transmitter dan flow transmitter membaca. Ini merupakan unit pengukuran ya, unit pengukuran yang membaca kemudian dikirimkan ke temperatur kontrol. Kemudian dengan ini menggunakan arus listrik ya, sinyal arus, dan dikirimkan menuju temperatur kontrol valve yang akan menentukan perubahan steam yang atau manipulated variable yang akan menentukan reaksi di sini ya. Dan ini kondensat. Strategi pengendalian umpan maju. Pengendalian umpan maju pada gambar di bawah ya, menganggap gangguan hanya berasal dari laju alir umpan dan suhu umpan ya. Laju alir dan suhu berturut-turut dideteksi oleh transmitter ya, level temperatur transmitter dan flow transmitter ya, atau FT. Kemudian dikirimkan sinyal pengukuran ke dalam feed forward control. Di sini ini adalah feed forward control. Dalam bagian ini dilakukan perhitungan matematik berdasarkan hubungan antara laju alir steam, laju alir umpan, dan suhu umpan. Perubahan laju alir dan suhu umpan menyebabkan perubahan laju alir steam ya di sini, yang akan mengirimkan ke unit kendali akhir, yakni kontrol valve, temperatur kontrol valve. Dengan demikian suhu produk akan tetap meskipun terjadi perubahan laju alir dan suhu umpan ya. Di sini menentukan laju alir steam yang akan menentukan suhu produk. Berikut ya guys. Jadi ini merupakan diagram blok pengendalian umpan maju suhu reaktor tangki. Kemudian ini adalah pengendalian umpan balik dan umpan maju. Jadi gabungan dua strategi ini menghasilkan pengendalian suhu yang lebih sempurna ya. Ini merupakan diagram instrumentasi pengendalian umpan balik dan umpan maju. Jadi di sini umpan balik di sini adalah ini pembacaan
dari suhu tangki dibaca oleh unit pengukuran temperatur transmitter, kemudian dikirimkan ke temperatur controller melalui arus listrik dan dikirimkan menuju TY ya. Nah, di sini untuk umpannya juga ya, ada pembacaan di unit pengukuran ini ya, temperatur dan flow oleh unit pengukuran di sini transmitter dan dikirimkan ke temperatur kontrol dan dikirimkan. Jadi ini adalah ini umpan balik, ini umpan maju, kemudian digabungkan di sini TY, dan hasil dari penggabungan kontrol tadi menghasilkan sinyal kendali yang akan memerintahkan kepada kontrol valve untuk menambah atau mengurangi steam sesuai dengan kondisi ya. Di berikut merupakan diagram blok pengendalian umpan balik dan umpan maju di sini ya. Di sini umpan balik. Jadi ini proses variabel yang suhu reaksi di sini ya. Ini dibaca oleh unit pengukuran transmitter suhu dan dibandingkan dengan setting point ya, yang suhu produk yang diinginkan, dan error tersebut dikirimkan menuju pengendali umpan balik atau feed forward controller ya. Kemudian di sini juga di umpan pada reaktor dibaca flow sama temperaturnya oleh unit pengukuran, yang mana unit pengukuran tersebut kemudian dikirimkan ke feed forward control. Ini feedback, ini feed forward ya, controller. Dan dijumlahkan feed forward dan feedback controller, dan hasilnya dikirimkan ke unit kendali akhir yang berupa control valve di sini yang akan menentukan laju alir steam tersebut. Jadi begitu diagram blok pengendalian umpan balik dan umpan maju. Terima kasih.